Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kalinya mungkin untuk sebagian yang melihat saya, mungkin udah pernah ya setahun melihat saya, tapi kalau ngajar mungkin baru pertama kali ini ya. Jadi perkenalkan, nama saya Sita Devi Wiono. Bisa kamu panggil Bu Sita, bisa kamu panggil Bu Devi. Kan biasanya Bu Devi. Ya, hari ini materinya bukan lagi olahraga, tapi sebelum masuk materi kita harusnya bikin yang namanya kontrak belajar. Belajar apa nih? Kok diem? Saya ngajar apa? Kurang tepat? Mata pelajarannya apa? Kurang tepat? PJO. Ada olahraganya. Apa ini panjangnya? Pendidikan, intelek, jasmani, sip, terus olahraga, ya benar. Dan tanya apa? Kesehatan. Pendidikan, jasmani, olahraga, kesehatan. Bu Devi itu mendidik, bukan melatih. Nih, jangan salah ya. Walaupun pakaiannya sama-sama pakaian olahraga, mungkin buat sebagian besar pelatih, tapi saya di sini posisinya itu mendidik kalian, mengajar, mendidik, bukan melatih, beda. Jadi misal nih, ada dari kalian tuh ada yang suka banget sama yang namanya sepak bola atau futsal. Terus kepingin, Bu saya, nah hari ini harusnya kita mungkin main volley. Terus kamu kepingin tetap main futsal. Bu, saya kan pemain futsal, saya main futsal aja. Enggak ya. Karena kita di sini mendidik badan kamu melalui olahraga. Jadi aku mendidik kamu. Olahraganya tuh nggak sesuai bakat minat. Tapi nanti boleh, misalnya satu kelas paling suka apa nih? Nanti materinya kita cantumkan. Mau materi apa? Dalam 1 tahun bersama Bu Devi itu kamu pengen materinya apa? Kalau nggak ada futsal ya dihapus saja kalau nggak ada yang suka. Kalau nggak ada yang suka volley ya dihapus saja, ganti yang lain, mungkin basket, mungkin badminton, bulu tangkis, mungkin senam lantai, kayak gitu. Ya. Nah, karena yang namanya pendidik ini bukan pelatih, misalnya, Bu, saya misalnya ini pas pelajaran volley nih, dia suka volley, dilalah pas pelajarannya volley. Bu, gimana Bu caranya untuk smash yang bagus gitu, untuk main biar keren Bu? Kan kalau saya memperhatikan satu aja, kasihan yang lain. Jadi nanti pasti belajar smashnya tuh ya yang dasar-dasar aja. Kalau aku pengen yang lebih bagus, lebih subjektif, kemampuan, keterampilan yang lebih keren, kamu harusnya ikut ekskul pinter. Kalau ngomong itu jangan bisi-bisi, nggak apa-apa. Kalau salah nggak kira tak guyu. Salah nggak diguyu, salah nggak dimarahin, malah bagus sempat ngomong. Orang kalau nggak pernah salah itu nggak pernah benar. Ayo contoh. Kamu tahu anak bayi baru lahir bisa jalan? Nggak bisa. Kalau anak bayi perocot bisa jalan, langsung masuk sirkus. Ya kan, di tiket langsung. Pasti dia sebelum bisa jalan itu mungkin dia bisa tidur, terus tengkurap aja udah di applause, sudah dikasih, hebat sudah bisa tengkurap. Habis itu tengkurap mencedit, udah bisa mencedit aja, ditepuk tangan. Terus saat itu mencedit siapa nak tepuk tangan? Ya kan, apresiasi tuh. Habis itu mencedit bisa duduk sendiri. Itu keluarga tuh udah tepuk tangan, alhamdulillah. Bisa merangkak. Habis itu jalan. Sempat nggak anak kecil pertama kali berdiri itu jatuh? Sempat kan? Pasti kan? Pertama kali jalan bisa dia tanpa jatuh? Pasti pernah jatuh. Pasti. Gitu. Nah sama. Jadi kalau misalnya kamu belajar sesuatu kayak sekarang misalnya salah, itu bagus.
seenggaknya kalau habis salah terus benar. Kalau langsung benar ya mungkin jenius, ya mungkin bisa masuk sirkus yang saya bilang tadi, gitu loh. Nah, jadi jangan pernah takut salah. Nah, lanjut. Jadi itu ya, misalnya nih sama-sama belajar volley, semuanya nanti kita tuh dapat pembelajaran yang sama. Misalnya tak suruh lari 3 putaran, ya kan? Terus ada yang memang atlet, ya silakan larinya dikencengin, jangan minta 10 kali putaran, terus teman-temanmu disuruh 10. Yang mungkin kalau yang sesama badannya bagus, enggaknya fisiknya bagus, mungkin cuma menggeh-menggeh. Tapi bagaimana jika mungkin ada yang punya penyakit bawaan, mungkin sesek, atau mungkin kegemukan sekali, atau kekurusan sekali, loro-loro, nggak mungkin. Makanya nanti dikasih standar aja tengah-tengah. Buat yang suka olahraga, larinya yang banter, aja ngikutin yang sesek. Buat yang sesek, kalau nggak kuat lari, ya udah lari jalan. Kalau capek banget, ya udah jalan. Masa kita tak marahin? Enggak ya? Oke, paham di sini? Paham. Nah, itu ya. Pendidikan. Terus jasmani, apa jasmani? Jasmani itu lawan katanya apa? Jasmani itu lawan katanya apa sih? Dia tahu? Jasmani dan nah, tiga dan langsung masuk ya rohani. Padahal ini alias lawan kata. Ini lawan kata. Ayo, kalau jasmani apa jasmani? Enggak paham. Ya, badan pinter. Badan. Rohani. Jiwa. Ayo, kalau jiwa itu ada lagi anunya, apa namanya? Antonimnya. Lawan katanya. Antonim itu lawan kata. Apa antonimnya jiwa? Fisik. Jiwa dan 3I. Dan pokoknya langsung masuk. Raga. Jiwa dan raga. Jasmani rohani. Koncone iki wis, ya toh. Nah ini sama raga sama dengan jasmani sama dengan badan. Jiwa itu sama dengan rohani. Apa yuk rohani? Ya dari kata roh. Repot sekali. Roh. Ono roh. Padahal kamu sendiri punya roh. Jiwa. Dari kata rohani, arwah. Ada arwah. Kamu sendiri punya. Kalau orang nggak punya arwah disebut ada jasad lari-lari, ada nggak? Ada jasad main bulu tangkis? Nggak ada. Ada jasad kalau di koran itu ditemukan jasad tergeletak kan gitu. Sudah menjadi jasad. Apa bedanya jasad sama badan? Sama jasmani sama raga? Mungkin sama ya. Jasad adalah badan yang sudah mati. Bedanya apa nih? Bedanya jasad, jasmani sama raga. Masa saya mendidik jasad? Enggak kan? Enggak bisa sudah jasad. Bedanya apa? Kalau ditemukan badan di pinggir pantai itu mesti ada terusannya. Ditemukan badan tidak bernyawa kan gitu. Kalau ditemukan jasad, nggak usah ditemukan jasad tidak bernyawa, nggak mungkin. Banyak arwah, nyawa ini sama. Jasad, apa jasad? Badan yang tidak bernyawa. Jadi jasad itu badannya nggak punya nyawa, nggak punya arwah. Nah, kalau orang meninggal, yang meninggal itu apanya? Badannya kan masih ada. Ada kan badannya? Iya kan? Kucing mati tabrak, ada tau badannya. Apa yang meninggal? Jiwanya atau arwahnya. Sama tuh kayak komputer kalau nggak ada listriknya, nggak berguna tuh komputer. Yang kamu kehilangan burungmu mati, kucingmu mati, kamu menangis padahal burungnya masih ada, kucingnya masih ada. Itu karena jiwanya sudah nggak ada, nggak bisa gerak. Gitu ya. Nah, jadi saya mendidik badan kamu yang masih punya arwah atau punya jiwa. Jadi nggak mungkin saya mendidik jasmani kamu, tapi rohanimu tuh tersiksa mungkin gitu ya.
Misal, bagaimana cara menendang bola yang baik dan benar menggunakan ujung kaki dicocor, ujung kaki bisa lurus, tapi jiwanya terguncang, mungkin apalah, ya kan, nggak enak, rohaninya lagi nggak enak, jiwanya lagi terguncang, atau mungkin rada nembaknya gak di gawangnya musuh, gawangi dewi, ya kan? Mau saya ajari cara kamu menendang dengan baik, kayak jiwamu itu berantakan, ya nggak bisa. Hanya selain kita harus sehat secara jasmani, kita juga harus sehat secara rohani. Percuma kamu tak ajari luari, tapi kamu tertekan, mungkin saya marah atau gimana, kamu tertekan sama saya, orang situ lari sesek disean. Itu. Ya, makanya gimana caranya kita itu having fun olahraga itu. Senang-senang kita. Pendidik jasmani, olahraga, pendidikan jasmani, olahraga. Ayo, olahraga itu apa? Olahraga. Apa yuk artinya? Gampang ini. Ini tak ada utak isah. Hah? Apa? Raga apa raga? Badan. Badannya diolah. Ya udah. Badannya diolah, mungkin badannya ditarik. Stretching maksudnya. Itu kan badan ditarik toh. Stretching, badan ditarik, tangan ditarik, kaki ditarik, stretching. Badan digerak-gerakin. Nah, itu badannya diolah. Biar menjadi sehat gitu. Tapi jangan sampai olahraga badan kebanteran, jadi badannya stres, jiwanya stres. Ya itu mau. Ya kan? Main sepak bola rada edan, nendang dek gawangnya musuhin kan gitu. Itu terkait mental ya. Mental itu sama, mental, rohani, arwah, nyawa itu yang ada di dalam. Nah, kalau sudah ngerti, saya ngajar PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, maka nanti yang masuk ke dalam pelajaran kalian itu enggak hanya tentang olahraga. Mungkin saya akan mengajari kamu gimana caranya jasmani kamu itu sehat. Dengan makan yang benar mungkin. Dengan, kalau saya nyuruh pakai sunscreen kalau tengah-tengah hari, nah itu termasuk saya membuat jasmani kamu sehat. Itu loh. Terus kita bahas ke kontrak belajar. Apa itu kontrak belajar? Apa itu kontrak belajar? Ayo ada yang tahu? Kontrak belajar adalah bingung, pelan-pelan. Kalau kontrak tahu kontrak? Kontrak rumah. Devi mengontrak rumahnya Andi. Apakah menjabel rumah? Mencuri rumah? Apa yuk kontrak? Kesepakatan, betul. Saya kontrak rumahnya Pak Andi, saya harus bersepakat sama Pak Andi. Saya kontrak rumah ini loh, ya. Oh iya, 1 tahun 5 juta misalnya gitu. Terus tiba-tiba, oh 1 tahun cukup 500.000 aja, terus saya langsung nempati gitu, boleh? Enggak boleh. Terus ada tenggat waktunya, kontrak itu ada tenggat waktunya. Mungkin berapa lama, 5 tahun, 1 bulan. Nah, kontrak belajar ya sama. Nah, kita harus sepakat, kontrak belajar ini kita harus sepakat. Belajar olahraga sama saya, ya kan? Itu kita harus sepakat antara saya dan juga kalian. Nah, kontrak belajar olahraga ini ada tenggat waktunya. Selain sama saya dan kamu, ada tenggat waktu. Berapa lama? Berapa lama kontrak belajar olahraga ketemu saya? 1 tahun. Jadi kontrak belajar ini hanya berlaku antara kamu dan saya. Kalau kamu naik kelas 3 dan nggak ketemu Bu Devi, berarti kontrak belajar ini hangus. Mungkin ada kontrak sama guru olahraga yang lain ya.
Oke, lanjut. Kontrak belajar olahraga ini satu apa? Yang membuat olahraga kamu tuh nyaman, enak. Seenggaknya kalian sekarang pakai baju memakai seragam olahraga, identitas sekolah. Kenapa kok harus seragam olahraga identitas sekolah? Siapa tahu nanti pakai seragam olahraga punya sekolah lain. Terus kita lari-lari di gor di luar, iya kan? Terus ada satu penyusup sekolah lain, saya tetap ngajari, kan salah kan? Atau kamu ucul nanti ganti guru, nyari guru yang lain misalnya, gara-gara seragamnya beda. Atau nggak pakai seragam olahraga, misalnya pakai baju biasa, misalnya kayak yang saya pakai ini. Kamu pakai yang kayak saya, nggak pakai. Nah, itu boleh sih dilakukan. Kalau satu, bajunya kekecilan. Baju ini kan dipakai dari kelas 7, 8 sampai 9. 3 tahun kamu pakai ini. Masa badanmu nggak tambah besar ya? Ada beberapa yang kekecilan. Boleh, tapi harus misalnya kamu kesini pakai seragam yang lain, mungkin pakai jersey sepak bola atau seragam yang lain, jangan pakai seragam sekolah lain ya. Nanti kamu dicolek sama guru yang lain. Soalnya guru itu kan umum. Nah, kamu pakai seragam jersey SMP gini misalnya, atau pakai baju olahraga tanpa identitas kayak saya gini, boleh, tapi baju seragam olahraganya di bawah. Bu, ini loh bu kekecilan, nanti saya lihat. Karena pernah kejadian, ada yang bilangnya kekecilan, begitu tak suruh bawa, langsung dipakai besoknya. Lah ini cukup, iya bu. Dia pengen gaya jersey futsalnya tuh baru, pengen dipakai terus. Mungkin tidur dipakai. Gitu. Ya. Atau misal itu seragam olahraga kamu pakai layangan, dilala layangannya di rumahnya neneknya misal, terus ketinggalan. Daripada tidak ikut olahraga, pakailah kamu baju olahraga yang lain. Untuk celananya jangan lupa pakai yang panjang, jangan pakai pendekan. Saya pemain futsal pendek-pendek, nggak usah, ini olahraga yang sopan, kita pakai yang panjang. Pakai training yang lain, terus pakai baju yang lain. Izin sama saya pakai bu, ketinggalan di rumah nenek. Nanti saya tulis di sana seragam, tidak berseragam. Biasanya saya tulis TS gitu. Kalau minggu depan ketinggalan lagi berarti orang niat, memang ditinggal. TS 2 kali berarti peringatan. Nanti kamu saya bawa ke BK. Di BK di poin pelanggaran. Ya, nanti itu tulis nggak pakai seragam. Kalau memang hilang ngomong hilang, kalau memang ketinggalan ngomong ketinggalan. Kalau kekecilan bilang kekecilan di bawah. Contoh. Sampai sini sepakat nggak? Sepakat lah ya. Dan kalau warna-warni kan dikira SMP nggak keren nanti. Ini kan SMP-nya keren, punya seragam, gitu. Walaupun tas seragammu ini misal agak ketat sedikit atau agak besar sedikit atau mungkin kurang nyaman, masih bagusan baju-baju di rumah, nggak apa-apa, kita seragamin aja ya. Kau pakainya hanya 3 jam pelajaran. Kamu tahu olahraga itu 3 jam pelajaran, 3 JP namanya, 3 jam pelajaran. 1 jam pelajaran tahu nggak berapa menit? Itulah 1 jam. 1 jam biasa itu 60 menit. Kalau 1 jam pelajaran berapa? 40. Oh. Jadi kalau 3 JP itu 40 kali 3 berapa? 120 jam. Menit. 120 menit itu sama aja 2 jam kan gitu. Dan kamu ini nggak akan full 2 jam. Mesti ada waktu buat ganti baju. Jadi mesti tak pulangkan duluan, mungkin 20 menit atau 15 menit sebelum bel berbunyi. Jadi kamu bisa ganti baju, nggak desek-desekan, antri nggak lama-lama banget. Kan kamar mandinya banyak, jangan ganti di musola. Musola itu tempat sholat.
Kalaupun ada kamar mandinya tuh buat pipis kalau mau sholat. Kalau kamu ganti di musola, yang dimarahin saya, bukan kamu, sama pengurusnya itu, sama penjaganya. Pokoknya kalau anak kelas 8 ganti di musola, wes yang dipanggil saya, kan saya guru olahraganya. Paham ya? Jangan ganti di sana. Terus kalau buat yang ketinggalan atau buat yang ayah, kamu kenapa nggak pakai seragam olahraga kita? Pindahan. Oke, pindahan. Itu seragam sama. Gimana sekolah lama? Hah? Oh iya, nggak apa-apa. Kalau di Gelagas ini diculik nanti sama guru olahraga sama ya, dikira. Kalau di Bali nggak mungkin ya kan? Nggak apa-apa, nggak ada yang ngembarin kamu di sini. Jadi misalnya nih ketinggalan atau apa, seragam olahraga yang baik itu kayak apa? Yang bisa dipakai olahraga, baju, kok seragam sih, sorry. Baju yang bisa dipakai olahraga itu contohnya apa satu? Ada apanya atau gimana? Ha? Yang bersih? Ya bener sih bersih. Tapi kamu mau tak pakai baju kotor? Masih mau apa-apa? Masih tak mau apa? Mau tidur, mau sholat, mau main sama temannya, mesti ya bersih lah. Ya enggak, bersih itu terlalu general. Yang ciri khas baju olahraga itu apa? Apa? Aman. Nyaman. Oh betul. Nyaman dan aman itu betul. Nah, definisi baju olahraga yang nyaman dan aman itu gimana gitu loh. Ayo apa? Ini dan. Nyaman dan aman itu gimana? Misalnya kalau bingung gini caranya, membandingkan dua objek yang berbeda. Misalnya kamu olahraganya pakai seragam, mungkin seragam hari Selasa, seragam biasa dulu, atau seragam pramuka. Yang bikin nggak nyaman itu apa? Misalnya tak suruh gini, bisa apa enggak? Kalaupun bisa, apa yang terjadi? Sobek. Berarti kainnya harus apa? Bagus. Iya, mesti bagus semua kok. Gimana? Kuat kalau kekuatan misalnya kuat. Sakit kuat ya, gak bisa naik. Kuat. Apa? Lentur dia elastis, ditarik gini kayak kamu. Lentur nih ya, untuk menjadi aman dan nyaman itu harus lentur kainnya. Ini masuk pelajaran. Nanti kalau ada pertanyaan kamu bisa jawab. Jadi suatu hari kamu masuk ke pasar, kalau di mall mungkin udah jelas ya, ini ada baju olahraga gitu. Pokoknya baju olahraga berarti kena tinggu olahraga. Misalnya nih ke pasar atau ke suatu tempat yang nggak ada tulisan olahraganya gitu, kamu bisa ngerti nih, oh ini nih baju olahraga, giniin gitu loh. Diginiin sobek nanti suruh bayar sih. Jangan keras. Nah ini ya kalau jahitannya keras, kamu nggak bisa naik. Apa yang terjadi? Kulitnya kenapa? Kulitmu gimana? Ini misal kalau jahitannya jelek, mungkin sobek, alhamdulillah. Bisa kamu pakai celana sekolah, habis itu karena nggak bawa ya, tetap disuruh olahraga sama dia. Ya tetap lah harus olahraga. Terus tak suruh gini terus split sampai ke bawah. Misalnya celananya itu jahitannya kurang bagus, kurang kuat, mungkin sobek. Alhamdulillah kalau sobek. Kalau nggak sobek, apa yang terjadi? Sakit. Pahannya narik, kainnya narik, kecepit kulitnya. Apalagi buat yang cowok, kecepit. Ya itu paham kan? Ya. Harus lentur. Terus yang kedua, itu bahannya tidak boleh bahan jeans. Bahan jeans itu keras, jadi bahannya harus ya lembut dong. Jadi
baju olahraga itu bahannya harus lembut. Terus tentu lembut. Kalau misalnya buat lari gitu keringatnya tertahan, nggak enak ya. Harus menyerap keringat. Kalau menyerap keringat otomatis adem bahannya, jadi angin juga masuk, keringat juga bisa terserap keluar. Lembut menyerap keringat. Kalau definisi aman berarti termasuk tidak mengandung bahan atau aksesoris contoh apa? Aksesoris yang berbahaya itu apa sih? Jarum, brus, manik-manik, kerikil-kerikil itu kayak kerikil, nggak bisa itu buat olahraga. Pernah tahu kamu olahraga ada brusnya? Aneh, nggak ada. Makanya kalau olahraga untuk yang putri, saya nggak nyuruh kamu lepas jilbab. Bagus jilbaban sih, sejak dini dibiasain. Tapi harus aman. Berarti jilbabnya harus yang langsungan, lem. Nggak boleh ada jarumnya. Dikasih jarum sini. Terus tak suruh roll depan, apa yang terjadi? Ketusuk lah. Berani kamu tak suruh roll depan ada jarum di sini? Gak berani, itu matrasnya eman-eman. Jadi iya matras itu juga beli. Terus dia menusuk matrasnya, ternyata karena kamu keganggu takut jilbabnya kebuka, akhirnya kamu nggak bener rollnya, bisa keselio kan gitu. Karena kecantol aja loh, kecantol di matras bisa. Atau luka kepalanya, kotak. Sama peniti atau peniti kan bisa kebuka, nggak sengaja kebuka. Nanti kena pas main basket itu kan full body contact. Pas main basket kena temannya, kena sendiri, lehernya luka. Apalagi jarum, pakai anterusan. Kalau udah pakai kerudung terusan, masihlah pakai jarum, berarti kenapa itu kok tetap pakai jarum gitu? Padahal udah terusan. Biasanya kenapa? Biasanya kebesaran. Paham aku wis? Kok aku heran, ngapain kamu pakai kebesaran Bu? Kalau kebesaran harusnya dijahit dong. Ya nggak bisa jahit. Tutorial cara menjahit itu ada di YouTube, di TikTok, di mana-mana, itu di Instagram. Kerjain. Jadi tidak memakai benda berbahaya. Contoh lagi benda berbahaya, jam tangan. Jam tangan itu kalau olahraga harusnya bahannya terbuat dari karet gitu. Kain juga boleh, ada kan itu bahan kain itu yang nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bahannya rantai, besi-besi, alloy dan aluminium gitu-gitu, itu jangan dipakai olahraga, ditaruh aja. Kalau kayak cincin buat cewek nggak masalah wis. Ya paling nanti nggak nyaman aja di tangan, buka biasanya. Kalau bisa dilepas pas olahraga dilepas. Kalau takut hilang ya sudah, nggak apa-apa. Toh nanti olahraganya nggak banter. Kecuali memang eskul itu biasanya memang lebih bahaya. Contoh anting. Kalau main itu bisa ketarik, bisa sobek nanti. Telingamu bisa sobek. Tapi kalau pelajaran olahraga ini nggak masalah lah. Oke, nggak terlalu inilah, nggak terlalu ekstrim juga olahraganya. Yang cowok di kalung, kalau buat cowok kan kalungnya agak lebar tuh. Pernah tuh ada muridku kayak gitu. Nanti pas main futsal ketarik ke temannya gulunya kecil. Ya, jangan buat cowok-cowok. Terus pas olahraga pakai baju seragam, pakai sabuk. Sabuknya ada gespernya. Tahu gesper? Ini sabuk, terus tengahnya tuh ada kotak. Ya. Biasanya kan terbuat dari apa itu? Besi.
Bahaya apa enggak itu? Bahaya itu. Jadi nanti tiba-tiba main sepak bola kena koncone sowek. Olahraga itu santai, nyantai, seneng, happy, tapi resikonya itu yang berbahaya. Nggak sedikit kok muridnya Bu Devi yang luka, ya karena nggak bener olahraganya. Ya kan? Makanya ini supaya nggak gitu-gitu tuh. Belajar olahraga penting. 3. Yang sakit izin dispensasi disampaikan oleh sekretaris. Setuju nggak? Setuju. Ini wajib. Kenapa kok harus sekretaris, Bu? Takutnya misalnya yang sakit si A duduk dengan si B, yang sakit si A. Terus si B yang ngomong, Bu, itu si A itu sakit, kemarin itu panas, ya. Tapi dia nggak izin ke nggak orang tuanya tuh nggak izin ke wali kelas atau nggak ngirim ke grup orang tua. Ya biasa di grup orang tua gitu. Nanti jawab sama wali kelas dikirim ke kalian, dikirim ke sekretaris biasanya gitu. Kalau nggak izin kayak gitu itu bahaya. Siapa tahu dia itu berangkat tapi nggak nyampe ke sini, ya kan? Salim di uang tua ya tuh, setengah pucat-pucat memang semangat sekolah. Mungkin naik atau digonceng temennya, atau mungkin jalan kaki. Kan banyak juga yang jalan kaki ya. Di tengah-tengah pingsan. Wali kelas nggak tahu, nggak concern. Misalnya guru olahraga percaya sama teman sebangkunya tadi sakit, langsung nulis sakit. Kira-kira nggak dirubung semua di sana. Sampai jam pulang sekolah misalnya baru dicariin, paham kan? Kayak gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya apa nih apa, itu nanti harusnya tuh lapor. Kamu lapor ke wali kelas. Tadi ada yang apa kan? Siapa namanya tadi? Tadi ada yang apa kan? Siapa tadi apa? Dwi Kansa tuh apa? Kamu tanyain ke wali kelasnya siapa? Bu Vera ini Kansa kemana? Mungkin Bu Vera nggak nyampein ke sekretarisnya, dia sakit atau dia izin. Juga jelek-jelekin rapor. Ada juga kejadian ya, ini beneran 100% tanpa manipulasi nih ceritanya. Jadi saya wali kelas 8 apa waktu itu, 2 tahun yang lalu. Jadi anak ini ya punya ibunya kepala sekolah, tapi sekolah lain. Pas waktu kelas 7 tuh dia tuh nggak percaya kalau anaknya ini bermasalah. Jadi tetap percaya anaknya tuh rajin sih pokoknya. Naik kelas 8 anaknya ini kok nggak ada gitu. Kok apa? Jadi dia kalau langsung di Alfa, orang tuanya nggak percaya, oh anak saya masuk gitu loh, kelas 7. Begitu kelas 8, kan saya selalu bilang sama sekretaris, kalau Alfa bilang saya, siapapun yang Alfa bilang saya, Bu anak ini nggak ada, gitu. Kemana? Oh ya sebentar, ini kok nggak ada izin. Jadi kalau ada izin tuh pasti saya langsung lapor ke sekretaris. Misalnya pagi-pagi tuh ya, si Ananda ini itu sakit, si Beni itu izin. Nah terus giliran si anak ini itu tuh nggak ada izinnya. Terus sekretaris bingung, Bu ini Alfa kemana? Oh iya sebentar saya tanya orang tuanya. Saya WA, Bu ini si anak ini kemana? Kok nggak masuk? Loh saya antarkan tadi sekolah ke depan gerbang. Saya tungguin juga sampai dia masuk jalan kaki. Jadi gini kayak nyeng, lalu salim dia jalan masuk gerbang, jalan. Orang tuanya masih nungguin gini di luar. Tahu dia jalan agak jauh, orang tuanya pergi nyeng. Tahu anak itu habis jalan kemana? Putar balik keluar. Sebentar ya Bu, saya cari ibu. Saya malu sama Devi ya kan ketahuan. Dikandani ya nyengir kalau anak ini apa selama ini. Tapi begitu kayak gitu masih jam sekolah, dikasih tahu anaknya memang nggak ada, dicari tahu kemana? Adus nih kali, ceburan. Ya lek selamat. Lek misal kintir ke piye? Yang disalahin siapa? Sekolah, iya nggak? Karena pakai
seragam sekolah dia kintir. Padahal nggak ada tuh pelajaran renang di kali. Gitu. Ya, itu yang jangan sampai gitu. Atau siapa tahu misalnya kamu diantar ojek gitu ya. Diantar ojek, Salim diantar ojek diculik sama ojeknya. Iya kan? Kalau bu anaknya ini kemana nggak ada, kan dicari langsung gitu, kayak anak hilang gitu loh. Kalau dicarinya baru pulang sekolah berapa jam, nah dicolek sama orang sudah nyampe mana itu 8 jam, nyampe Surabaya. Ya kan? Apakah tidak mungkin? Mungkin. Disampaikan oleh sekretaris nomor 4, apa yuk? Kalau sakit, yang sakit tapi masih masuk tuh, untuk pucat-pucat tapi tetap ada ulangan matematika misalnya, dia tetap masuk. Tapi dia nggak bisa olahraga, nggak boleh di kelas ya. Jadi yang sakit tapi masuk wajib ikut ke lapangan atau ke UKS. Kalau pusing banget ke UKS. Misalnya kalian pengen olahraganya, bu sekarang di GOR yuk, ayo berangkat ke GOR. Anak ini pusing kebangetan, geliyeng gitu jauh kan GOR, ya kan? Ya sudah, tidur aja di UKS, jangan tidur di sini. Kalau di sini nanti ada barang hilang, nanti dituduh-tuduh nanti. Ya, kamu kan yang udah sakit, ya kan dituduh-tuduh, kayak lemas banget hidupnya. Nah, tapi kalau misalnya masih kuat, ikut aja GOR, ke lapangan basket misalnya atau ke aula, dengan melihat seenggaknya bisa, iya kan? Misalnya cara roll depan, delok ikut nih, molak-malik, guys. Lanjut nomor 5 apa yuk? Nomor 5, kira-kira apa ya? Untuk soal HP, kamu kunci nggak megang? Ini bahaya nih. Itu bisa masuk ya orang ya, bisa lompat dari situ ya, dibawa aja. Kalau bisa bawa pouch itu atau tas kecil. Kalau HP-nya HP gini, terus nanti ditaruh kena debu. Kan tadi, misalnya olahraga di GOR ditaruh di bawah itu kena debu. Kalau bawa HP itu nggak raya apa? Nggak raya saya nggak bisa ikut olahraga, misalnya muter keliling itu saya biasa ikut ya. HP-nya ditinggal, dicolong pemulung nanti. Tapi lari bawa HP yang nggak enak ya. Ya kalau bisa dibawa lah. Kalau lari, kalau pas pemanasan ditaruh. Biar nggak kena panas HP-nya, biar nggak rusak, pakai pouch atau pakai tempat. Itu soal HP ya. Sini nggak saya tulis. Kalau mau ditinggal di sini dengan resiko hilang ya nggak masalah, terserah. Yang nyolong siapa sih bu? Lah ini kan sebetulnya sekolah ini agak umum ya, maksudnya kan ada juga yang nitip jajan di kantin, iya kan? Atau ya siapa aja lah kan bisa masuk, atau wali murid atau apa gitu loh. Jadi ada tukang, kan biasanya ada pembangunan misalnya disuruh ngecat gitu tukang-tukang gitu kan, ngecat kelas, ngecat kamar mandi, tukang-tukang gitu. Terus kalau lihat ada HP dibawa, bukan warga sekolah kan? Kalau warga sekolah insya Allah sih aman aja, insya Allah. Nggak tahu tapi ya makanya dijaga barang pribadi. Ayo nomor 5 apa? Apa ya? Membawa senjata tajam. Membawa minum. Membawa minum. Kenapa kok butuh bawa minum? Cek gak es. Kalau kamu nggak percaya, kamu lihat di Google. Nggak usah sering-sering percaya sama orang kalau nggak ada buktinya. Silahkan kamu lihat di Google situ. Cek korban minuman berasa dan berwarna yang diderita anak-anak 3 tahun terakhir, berapa jumlahnya satu Indonesia? Banyak ya? Ratusan ribu orang, ratusan ribu anak-anak yang terkena gagal ginjal dan diabetes usia anak-anak. Coba cek kan 3 tahun terakhir. Kalau nggak percaya, 2 tahun terakhir kamu, iya tercek loh. Banyak. Kamu tahu gagal ginjal itu bikin apa? Cuci darah, kok pinter loh. Cuci darah itu apa? Ada yang tahu cuci darah itu apa?
cuci darah, darahnya dicuci itu pakai rinso. Apa cuci darah? Gimana sih cuci darah itu? Kamu datang ke rumah sakit, oh bukan kamu, adalah orang gitu ya, kena gagal ginjal ke rumah sakit, terus darahnya diapain? Disedot, betul, terus aku gimana tadi disedot, terus dimasukkan ke alat, dibersihin, terus masukin lagi. Nah, nggak ada tuh alat yang secanggih ginjal kita. Ginjal itu fungsinya kayak gitu di dalam darah. Ini darahnya kotor, habis itu masuk ke ginjal, dibersihin sama ginjal, bersih lagi kayak gitu. Tapi itu anggaplah mesin cuci ya ginjal itu. Kalau ginjalnya rusak, mesin cucinya rusak, maka darahmu itu nggak bisa memperbaiki sendiri. Jadi kotor tuh. Gimana kalau kotor nggak ada mesin cuci? Darahnya disedot, ke rumah sakit darahnya disedot, terus siapa yang dibuang? Nggak ada yang bisa membersihkan darah. Nggak ada tuh mesin yang secanggih ginjal kita, nggak ada. Terus gimana Bu? Kita kan kehabisan darah. Betul. Berarti harus pakai darah orang lain, kan darahnya sapi. Pakai darah orang lain dengan golongan darah yang sama. Jadi darahnya disedot, dibuang, dimasukin darah baru, darah segar. Kalau nggak ada yang benar gimana Bu? Mbak gimana wes? Jadi itu cuma gara-gara kurang minum. Ginjal itu ngoyo kalau kamu kurang minum. Minum itu sajanya berapa liter saya sehari? 8. Nah, masing-masing orang itu beda-beda, ada rumusnya. Tapi kalau mau gampang, berat badan dikali 30 mili air. Misalnya beratnya 50 dikali 30 mili, berarti 15 nolnya 2, 1500 mili gitu. Berarti 1,5 liter. Biar gampangnya rata-rata mungkin lebih dari 50, beratnya ya 2 liter lah sehari gitu. Gampangannya lagi, lebih gampang lagi untuk ngitung berapa liter. Gimana ngitungnya? 8 gelas sehari. Gelasnya ada yang besar dan tidak apa wis. Pokoknya itu mana 8 gelas ya. Kalau kelompokan, ya wis gelasnya kecil no, gitu aja. Dilihat kalau pipisnya warnanya kuning berarti kurang minum. Kalau pipisnya warnanya putih bening berarti sip minumnya gitu. Pipismu itu lihat no, itu tanda-tanda. 8 gelas sehari. Makanya kamu sekolah itu berapa jam sih? Ayo, berapa jam kamu terus? Nih ya, antara 6 sampai 7 jam sehari. Satu hari itu ada berapa jam? Satu hari sama dengan 24 jam. 24 jam kalau tidurnya 8 jam. Tidur yang benar itu 8 jam ya. Anggap ini. Ayo, yang belakang itu kamu tidur jam berapa? Semalam tidur jam berapa? Jam 3? Jam berapa? Gak lihat jam. Kira-kira tau wis. Kayak di jam 11-12 atau lebih? Enggak apa? Enggak yang mana nih? Jam berapa? Lebih dari jam 12? Enggak. Berarti di antara jam 11-12? Mungkin anggaplah jam 11. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 harus bangun. Kalaupun dia bangun jam 6, setengah terlambat, dia cuma tidur 7 jam. Ngantuk. Seenggaknya kamu tuh istirahat itu 8 jam. 8 jam tidur. Ada orang minum? Kita ngomongin minum nih. Tadi kan 8 gelas tau sehari. 8 gelas sehari. Mau gelasnya kecil atau besar, tergantung berat badanmu lah. 8 gelas sehari. Satu hari 24 jam. 8 jam untuk tidur. Gak ada orang tidur gini minum, gak ada. Ada ngompol lah. Ada malah buang air kecil pas tidur, tapi itu pun masih kecil. Sekarang bisa nggak mungkin.
Lihat, 8 jam untuk tidur. Terus di sekolah anggaplah 8 jam biar gampang hitungnya di sekolah. Sisanya 8 jam lain-lain kan? Di rumah atau di rumah atau di tempat les atau di lapangan. Oh iya, ini 18 hari itu kalau nggak ngapa-ngapain ya, kalau misalnya kamu olahraga kencang ya lebih, biasanya lebih. Dan misalnya kamu tak suruh lari 10 kali putaran gitu, belum jatahnya minum, mama gitu, enggak lah, minum aja. Nah ini 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk di sekolah dan 8 jam untuk di rumah. Ini maksudnya OTW-nya ke sekolah ya toh bisa jadi rumahnya jauh. Jadi anggaplah 8 jam. Kalau 18 sehari, kira-kira kalau di sekolah ini nggak minum, itu minimal berapa gelas? Iya betul, 4 kali gampang kan? Jadi kalau di sekolah minumnya 4 gelas, kalau di rumah itu 4 gelas. Nyampe nggak kamu di sekolah selama ini minum 4 gelas? Nyampe? Ya nyampe, bawa minum. Beli. Biasanya kalau udah minum beli es gitu sehari sekali aja harus cukup, hemat. Akhirnya minumnya kurang. Apa yang mbak minum terus? Terus yang saya tadi bilang gagal ginjal itu juga termasuk anak-anak. Kenapa? Selain dia udah lapar minum minuman yang berasa dan berwarna, yang murah-murah. Itu biasanya itu mengandung zat-zat gak jelas. Itu loh gulanya, masuk gula asli, gula-guluan. Terus kalau misalnya rasa jeruk, itu jeruk beneran apa jeruk-jerukan? Jeruk-jerukan. Kalau kamu nggak percaya, kamu beli aja jeruk yang pinggir jalan itu loh. Beli jeruk paling murah, sekilo mungkin 8.000, 10.000 ya. Itu kan. Terus kamu peres sampai warnanya sekuning kayak yang kamu beli minuman jeruk itu. Berapa butuh jeruk berapa? Pasti harus dikasih pewarna itu, ya nggak? Jadi warnanya pasti buatan. Jeruknya bisa jadi kayak gitu. Seenak itu butuh berapa jeruk? Jadi menurut kamu tuh minuman itu ada buahnya apa enggak sih? Enggak ada. Rasa anggur. Kamu beli berapa itu? Yang paling murah? 1.000. Sudah dapat plastik? Sudah dapat sedotan? Ayo, ada esnya nggak? Gak ada esnya loh. Emang orangnya nggak butuh untung? Minimal untungnya berapa itu orang jualan itu? Kamu beli 1.000 nih, dia lo harus beli plastik, dia lo harus beli sedotan, dan harus beli kemasan apa minumannya. Dia pasti harus ada untung. Seenggak 400, 300 untung, atau mungkin 500. Berarti minumanmu itu berapaan tuh? Yang serbuk-serbuk yang kamu sobek-sobek itu berapaan kira-kira? 500-an. Oke, 500. Terus 500 nih. Kamu sekarang ganti, kamu jadi pemilik perusahaan minuman itu. Kemasannya dia nggak beli kan? Sampai ada berwarna tulisan bagus-bagus. Kalau jeruk gambar jeruk. Nggak beli dia. Beli kan itu? Berapa itu kemasan itu? Warna-warni bagus itu. Terus gulanya itu ada gulanya nggak kira-kira itu? Ada kan, manis kan? Gula lo mahal, sekilo lo 18.000. Dengan semanis itu butuh berapa sendok makan itu? Paling 3 sendok makan. Padahal serbuknya dikit apa banyak? Dikit kan? Nggak sampai 3 sendok makan. Terus gula apa itu? Itu loh gula sari manis yang 1 tetes sudah manis banget. Pernah tahu? Tuh tak kasih tahu ya. Makanya kenapa orang diabetes gulanya loh gak jelas itu gulanya. Warnanya itu bisa sekuning, semerah, seoranye itu. Itu loh. Apa? Itu loh gak asli, bukan dari buah. Cuma ditipu aja otakmu tuh, rasanya rasa mangga, rasanya rasa ditipu aja otaknya.
Itu sama aja kayak kamu minum air putih tapi lagi nonton YouTube orang lagi minum es campur. Rasanya es campur kayak gitu. Otakmu tuh ditipu. Kenapa nggak gitu aja sih? Kan lebih sehat. Bahkan itu ya, itu adalah racun itu bukan? Racun di darah kamu. Jadi sehingga ngoyo banget namanya ginjal itu bersihin. Banyak banget tumpuan sampah di. Aku udah bilang kan, ginjal itu mirip kayak mesin cuci. Mesin cuci aku sampai ngoyo deh. Sampai tumpukan kotoran tuh ada di situ. Lever ginjal itu kotornya. Bersihin dia. Oke. Yang paling bersih adalah air putih. Air putih kalau malas bawa tuh banyak air keran. Aku nggak endorse air keran, tapi tak kasih tahu ya, kamu pasti tak suruh minum air keran gila, iya. Jijik. Tapi tak kasih es gitu, mending. Aku lebih gila itu loh, Rek. Buatan bikin kanker, ngeri. Kalau air keran, ya kan, paling banter cuma apa? Sakit perut, cacingan. Sakit perut apa nih? Paling cacingan, paling pilek. Itu tok. Tapi lah itu. Wong es batumu itu kok dipikir air apa? Ya air keran es batunya itu. Masih es batu apa tuh air keran, semuanya air keran. Bakterinya enggak mati air keran. Bakterinya cuma dibekuin. Nanti kalau cair hidup lagi. Jadi kalau cair, kamu kan enggak mungkin makan es batu nyampe sini es batu tetap es batu kan enggak mungkin. Cair. Bakterinya sama aja itu loh. Jadi selama ini kamu juga minum air keran, cuma warna-warni rasa-rasa gak tidak terlihat. Nah sekarang kalau kamu nggak minum air keran aja daripada minum es kayak gitu. No. Apalagi yang rasa kopi tapi nggak ada kopinya. Berapa kopi sekarang? Mahal kopi sekarang. Kenapa bisa itu rasa kopi ya? Kopi apa tuh? Nggak jelas. Tahu essence gak? Yang satu tetes itu loh. Yang suka mancing, angkat tangan, cowok-cowok suka mancing. Biasanya kalau bikin umpan, kamu umpannya pakai cacing atau bikin pakai pelet? Tergantung tempat, berarti pernah bikin pelet. Biasanya kan pakai tepung gitu ya, pakai air tepung, terus dikasih tetesan itu, essence. Nah kamu tuh sama kayak itu. Biasanya essence rasa apa? Leci kok. Essence rasa leci. Ayo, nah itu loh minumanmu sekarang. Es rasa leci, essence-nya ikan. Iya lah ikan, Rek. Buat ibu gak apa-apa, ikan mah gak apa. Kalau kamu ya masa buat ibu dengan dirimu sendiri. Laci-lacian tak umbe, aku adalah ikan. Masa gitu? Beneran, essence itu ada buat ikan, ada yang rasa durian. Kalau dikasih essence, lahap kan makannya. Kayak kamu. Kan dikasih essence, minumnya lahap. Loh, tahu kan? Ya beneran ini sama. Cuma bedanya tuh buat ikan, ada yang buat orang. Duriannya nggak ada, rasa durian lecinya nggak ada kan? Nggak kental. Harusnya kalau serasanya rasa sejambu itu atau sedurian itu, seleci itu, harusnya rada kental kayak jus, ya enggak? Harusnya. Lagi kok iso bening? Saya nggak ada kental-kental plus ayo Rek, berpikirlah yang logis. Wes ya, jangan ya, taubat ya. Kasihan tubuhnya. Banyak muridku naik SMA, dia meninggal kok. Gak tahu penyakit apa. Banyak. Ini tak kandani. Minuman, aku nyebut merek guys. Power F. Ada yang pernah minum apa kan? Ada yang suka? Biasanya yang suka cowok-cowok, ini rasanya nendang banget. Power F. Itu loh minuman yang ayo senyum-senyum. Yang pernah minum angkat tangan. pernah aja 1, 2 nggak mungkin sih rata-rata minumnya tuh banyak angkat tangan. Ini tangan dari kocok, anaknya temenku ya pingsan, tiba-tiba jalan pingsan. Nanti agak lama dipikir kecapean. Terus suatu hari pernah pingsan nggak bangun-bangun, bawa rumah sakit, dicek ternyata di sini mengandung banyak kafein.
kafein sama elektro ya kayak elektro gitu. Dia si dokternya bilang karena terlalu banyak HP-an dan juga minum minuman kemasan yang mengandung kafein. Itu ada kafeinnya, jadi bikin kalau habis minum itu rasanya kayak seger gitu badannya, kayak kamu minum kopi itu seger gitu, ada kafeinnya. Power F. Aku pernah baca ingredientsnya apa. Kalau kamu nggak percaya Power F ini bikin kenapa, kamu lihat di Google korban Power F. Itu banyak. Kok aku herannya tuh masih beredar. Itu harganya berapa? 1.000 ya. Wes apik gelasnya. Gede lagi. Udah bagus gelasnya. Harganya gelas itu berapa? Belum sedotannya. Itu loh gelas itu loh mau pakai minum terus sampai setahun itu lo nggak rusak-rusak. Karena dia terbuat dari plastik kan. Plastik itu susah keluar. Nah, pertanyaannya, emangnya perusahaan itu nggak butuh ngasih gaji karyawan? Ya kan pasti kan. Berarti aslinya bahan bakunya berapa? Kamu bisa tahu tuh harganya berapa itu. Ini bisnis nih. Jadi kalau olahraga itu ngajarin bisnis juga ya. Jadi temanku itu ternyata dia minum power, anaknya temanku itu minum Power F sehari 2 kali, bisa 3 kali minuman ini. Dia bilangnya gitu. Gara-gara itu sama kebanyakan HP-an. Siapa yang tidur sama HP? Tidur HP-nya ditaruh sini. Tidur di cas deket sini. Ayo kok tolak, bisa ada. Apalagi HP-nya ditaruh di bawah bantal. Obat ya, agak jauh, 2 meter jauh. Bu alarmnya, banter no alarm ini, masuk gak tani, masuk butuh ning kuping ini, tinung nggak mau, agak jauh. Ya, aku agak banyak ini ngomongnya, karena ya ini penting kesehatan, kesehatan. Ada 2 tahun ke depan, 2 tahun sebelumnya, itu kakak kelasmu, itu ada yang kok kurus kamu Dok, bilang gitu. Pas salim-salim pagi-pagi hari Jumat itu salim-salim di depan, kok kurus? Loh saya kan lagi sakit 2 bulan nggak masuk. Kan saya nggak ngajar ya, saya kan ngajar kelas 8, itu dia udah kelas 9. Loh, kamu dari apa? Dia kenapa? Saya kok mampu 1 bulan lebih. Koma. Supaya orang tua tuh, karena ada tuh di CEO drama-drama itu, koma, kecelakaan koma, iki koma, Rek. Bukan kecelakaan. Tahu gara-gara apa? Otak saya ternyata mengandung elektron itu loh, Bu, apa gitu namanya. Itu gara-gara HP-nya saya tiduri, Bu. Padahal di bawah bantal ya, Bu. Saya kira nggak apa-apa. Radiasi itu ketutup bantal tertahan apa enggak? Tembok tertahan apa enggak? Ayo, radiasi HP ditutupi bantal tertahan apa enggak? Ditutupi tembok tertahan apa enggak? Sebetulnya enggak. Kalau radiasi ini tertutup tembok, berarti wifi ini dari mana? Dari luar kan? Kamu pakai wifi kan? Di sekolah nggak mungkin bisa nyampe, berarti tembok pun tembus. Tembus tangan, tembus kulit, tembus. Ini HP tutup phone ini bisa telepon enggak? Bisa. Berarti radiasi tembus. Radiasi itu tembus ke tubuh, tembus kemana-mana. Itu bahaya radiasi otaknya. Jangan ngecas HP tapi HP-nya dipegang. Radiasinya 2 kali lipat. Misalnya radiasinya 100 jadi 200 tuh. Kalau teleponan radiasi juga 2 kali lipat, dari 100 ke 200. Kalau teleponan sambil ngecas lebih parah lagi. Radiasinya berkali-kali lipat. So meledak bisa nih di HP. Ini beneran. HP ini. Kalau mau telepon kalau bisa, sekarang kan zamannya WA, pakai video call aja. Agak jauh kan? Iya, ngomongnya agak jauh, nggak nempel. Zaman dulu mana nempel, nggak bisa video call. Udah, mau minum, wajib. Terus apa berenang? Berenang? Apa ya? Oh iya.
bersihan. Maaf ya, ngantuk ya. Bentar ya. Menjaga kebersihan. Misalnya kamu nanti di gor, olahraga di gor di luar, kan boleh tuh belanja. Misalnya olahraga udah selesai, tak kasih waktu untuk belanja, tak kasih waktu buat balik ke sini jalannya. Terus kamu belanja tapi masih duduk di sana, nggak apa-apa. Belanja pentol, dua, es, dua. Ya anak ya yang minum es di depan saya. Tidak boleh. Misalnya pentol apa, dua. Sondo, dua. Nggak boleh. Ada tempat sampah silakan dibuat di tempat sampah. Botol minum buat tempat sampah. Ya aqua buat tempat sampah. Kalau nggak ada tempat sampah terdekat ditaruh dulu di kantong. Nanti nyari tempat sampah belum tempat sampah. Dilarang. Dilarang buang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Oh iya, datang tepat. Nah, gede-gede tulisannya. Datang tepat waktu. Sesuai lokasi. Soalnya ada yang kapan hari itu tak suruh ke lapangan. Oke, sekarang kita materinya sepak bola. Nunggunya di lapangan basket. Alasan dia, ternyata dia mau bolos aja, tapi alasannya gini, datang tuh, saya nungguin di lapangan basket ya, kayak gitu. Kan nggak sesuai lokasi ya, nggak boleh ya. Jadi harus sesuai lokasi. Kalau memang pengen di gor ya udah di gor semua. Nah itu, perhatikan, kalau nggak pas waktunya lari atau atletik atau lompat jauh, ya jangan nunggu di lapangan atletik. Aku pernah kehilangan muridku sak kelas sekeliling aku sakun. Nah ini muridku ini, anak guru kehilangan murid. Terus mengerjakan mengerjakan tugas tepat waktu. Kamu ketemu Bu Devi 1 tahun ya kan? Dalam 1 tahun itu 1 minggunya ketemunya berapa kali? 1 kali. Kalau tak suruh ngerjain tugas, biasanya waktunya 1 minggu. Minggu depan baru dikumpulkan kita koreksi bareng. Kalau minggu depan kamu nggak ngumpulin, itu udah expired ya. Tugasnya udah nggak bisa dikerjain lagi. Tak kasih tugas yang lain, yang sama, yang mirip-mirip. Tak suruh ngumpulin minggu depan lagi. Kalau minggu depannya nggak ngumpulin, enaknya diapain? Hah? Ya udah nilainya kosongnya. Ya. Kalau mau ganti pakai alat olahraga juga nggak apa-apa. Silakan nyumbang alat olahraga. Raket bulu. Kamu pernah bulu tangkis nggak? Sama Pak Gilang? Maksudnya pelajaran olahraga itu? Itu ada raket bulu tangkis itu. Memang Bu, kelas 8 itu yang ngumpulin. Itu anak-anak yang remedi atau nggak ngerjain tugas, tak suruh beli raket. Kita di sekolah dipakai sendiri, pakai kalian sendiri. Nanti kalian tak pinjemin, ada sekitar 20-30 sama top. Nanti kalau rusak itu kan murah, soalnya saya bilang gini, udah kamu beli raket aja yang murah-murah untuk gantiin nilai tugas. Dia ngumpulin, ya beneran yang murah nih, paling aja lah 15.000, 10.000-an itu, beli di Shopee gitu. Ada tuh raket ele-elean gitu kan. Nah nanti kalau kamu tak pinjemin itu terus rusak, putus, nggak usah ngedip, nggak apa-apa. Nggak usah diganti, nggak usah. Ya udah wayai umurnya, karena memang itu murah gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kamu nanti nggak ngerjain tugas, silakan kamu beli itu aja, kayak gitu aja. Sebagai gantinya yang murah-murah itu yang patah-patah. Mungkin tak suruh ganti kalau kamu mainnya nggak benar, diantemin kontrolnya kutuk-kutuk, ya patah lah. Mengerjakan tugas tepat waktu. Untuk alat ini harus dihitung, menghitung alat sebelum dan sesudah dipakai. Jadi kalau kamu pinjem alat bulu tangkis, pinjem apa sih raket itu 25, baliknya berarti harus 25 dengan berbagai
kondisi wes, nggak masalah. Mentang-mentang botol di sini nggak pernah dibuang, ya berkurang dong gitu. Harus dihitung sebelum dan sesudah dipakai. Nomor 10 apa? Kurang 1 nih. Apalagi? Seenggaknya 10 lah. Ambil buku catatanmu, tulis buku olahraga ini dicatat. Tidak lupa. Ayo. Nomor 10 apa? Apa ya? Nomor 10. Berganti, tadi lupa ya. Nulis. Berganti pakaian setelah berolahraga. Misal, ini ada yang melanggar siapa ini? Misalnya melanggar yang tadi, kalau melanggar apa enak ya? Oh, nggak jaga kebersihan, buang sampah sembarangan. Udah diingatkan masih dibuang. Akhirnya Bu Devi yang buang. Nah, yang buang itu nanti enaknya diapain? Ayo. Hah? Ayo cepat. Apa? Dihukum? Apa langsung masuk BK aja? Kan itu udah poin-poinnya nih. Termasuk buang sampah sembarangan kan nggak boleh. Gimana, mau nggak? Atau mau kayak udah kamu digantiin latihan aja biar ada efek jerah, misalnya tak suruh lari 1 putaran kayak gitu, tak suruh push up 10. Mau apa enggak? Atau BK aja langsung, salah dikit masuk BK. Datang terlambat kayak tadi, berapa orang datang terlambat? 4 orang, 5 orang. Kamu masuk BK langsung gitu? Atau mau kayak udah push up aja? Gimana? Kamu mah cowok-cowok lebih seneng gitu ya daripada masuk BK gitu ya. Mana cewek-cewek? Lebih seneng masuk BK. Udah gini, itu namanya ada latihan fisik atau masuk BK. Kamu pilih yang mana? Fisik. Oh, lebih seneng latihan fisik. Ya wis. Latihan fisik ya. Deal ya, ini kan perjanjian dulu. Latihan fisik dulu, kalau diulangi sampai 2-3 kali langsung tak masukin BK gitu ya. Oke, latihan fisiknya kamu yang milih. Ayo, kamu mau dilatih apa sekarang? Bu, aku squat jam aja. Boleh. Tapi nanti saya yang menentukan banyaknya. 20. Oh, 30. Push up, ya udah 10. Kalau atlet yo pasti tak kasih 20. Kan efek jerah. Kalau jelas kalau dia bukan atlet atau badannya terlalu gemuk atau punya penyakit sesek, ya nggak mungkin toh tak kasih push up 50, kan nggak mungkin ya. Jadi nanti latihannya bentuknya kamu sendiri yang milih, tapi untuk berapa kalinya Dev yang menentukan. Deal? Deal dulu. Oke, bagus. Oke lah, cuman ini ya 10 aja. Dilatih fisik kalau 2 kali baru masuk BK.